Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini saya masih diberi kesempatan waktu untuk memvideokan diri saya, memaparkan, mendeskripsikan tentang mata kuliah yang saya ampuh, yakni mata kuliah perpustakaan. Bapak Ibu yang budiman, mata kuliah perpustakaan ini adalah mata kuliah wajib di Prodi Teknik Pertambangan Jasa Leo. Secara dokumen kurikulum, mata kuliah ini berada pada semester 3 dengan bobot 3 SKS yang dipergunakan. 2 SKS-nya itu untuk perkuliahan dan 1 SKS-nya itu praktikum. Kemudian kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah ini sudah tertuang juga di dalam dokumen rencana pembelajaran semester atau RPS, yakni berada pada CPL Prodi dan berada pada capaian pembelajaran mata kuliah. Kemudian untuk di CPL Prodi ini unsur sikapnya yakni menginternalisasi nilai, norma, dan etika. Untuk unsur keterampilan umumnya yaitu mampu menggunakan teknologi informasi dan konteks pengembangan, keilmuan, dan implementasi bidang keahlian. Kemudian unsur keterampilan khusus yang pertama mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks di bidang pertambangan berdasarkan pertimbangan dan prinsip-prinsip rekayasa. Kemudian yang kedua adalah mampu memilih sumber daya dan memanfaatkan perangkat perancangan dan analisis rekayasa berbasis teknologi informasi dan komputasi yang sesuai untuk melakukan aktivitas perancangan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian operasi penambangan yang mencakup aktivitas eksplorasi, eksploitasi, dan juga pengolahan. Kemudian unsur pengetahuan, yakni menguasai pengetahuan tentang teknik, komunikasi, dan perkembangan teknologi terbaru dan terkini yang berhubungan dengan industri pertambangan maupun secara global. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliahnya, yang pertama mahasiswa memahami dan mampu menerapkan prinsip-prinsip rekayasa penentuan posisi dalam bidang ilmu dan teknologi kemudian. Kemudian yang kedua, mahasiswa memahami dan mampu mengoperasikan instrumen pengukuran pada permukaan bumi untuk identifikasi masalah kompleks di kawasan pertambangan. Kemudian CPMK yang ketiga, yakni mahasiswa memahami dan mampu mengadakan data spasial kawasan pertambangan untuk kebutuhan informasi, lokasi geografis, dimensi, dan ukuran, dan atau karakteristik objek alam atau buatan manusia yang berada di bawah pada dan di permukaan bumi. Kemudian yang keempat, mahasiswa mampu memformulasikan dan menganalisis hasil-hasil pengukuran terestris dan ekstraterestris di kawasan pertambangan. Dan yang terakhir, CPMK yang kelima, yakni mahasiswa memahami konsep teknis pemetaan yang berkaitan dengan aktivitas penambangan, yakni eksplorasi, eksploitasi, dan juga pengolahan. Nah, demikian Bapak Ibu beberapa CPL Prodi dan CPMK yang dibebankan pada mata kuliah perpustakaan ini. Sehingga untuk mendukung CPL Prodi tersebut dan CPMK tersebut, kami telah menyusun bahan kajian dan materi pembelajaran, di mana ada beberapa yang akan diajarkan pada mahasiswa. Yang pertama yaitu tentang konsep ilmu ukur tanah, kemudian yang kedua itu adalah instrumen pengukuran permukaan bumi. Yang ketiga itu adalah pengadaan data spasial melalui kegiatan terestris dan ekstraterestris. Kemudian yang keempat yakni metode penentuan posisi horizontal X dan Y, dan yang kelima metode penentuan posisi vertikal Z, dan yang keenam adalah kerangka dasar horizontal dan vertikal, dan yang ketujuh yakni sistem koordinat, unsur, isi, skala, dan layout. Baik Bapak Ibu yang budiman, terkait bentuk pembelajaran yang kami sampaikan pada mahasiswa, yaitu dengan kuliah tatap muka maya, karena memang
hingga sampai saat ini kita masih dalam kondisi COVID, sehingga mata kuliah disampaikan dengan media Zoom. Namun sebelumnya kita melakukan bentuknya yaitu tatap muka langsung di kelas, Bapak Ibu. Kemudian untuk metode pembelajaran yang saya lakukan, yaitu dengan kuliah, diskusi, tanya jawab, Bapak Ibu, kemudian latihan-latihan praktikum, ya, sinkronus dan asinkronus. Kemudian untuk indikator penilaian, kriteria dan bentuk penilaian, jadi Bapak Ibu mata kuliah ini adalah cara time teaching Bapak Ibu. Jadi ada 2 pengampu mata kuliah, saya sendiri sebagai koordinatornya dan 1 rekan. Ini adalah time teaching sehingga pembagiannya itu 2 waktu Bapak Ibu ya. Jadi dosen 1 itu masuk dan mengajarkan materinya itu dari minggu 1 sampai pada minggu ke-8. Nanti setelah itu baru masuk dosen kedua, yaitu mulai minggu ke-9 sampai pada minggu ke-16. Itu Bapak Ibu ya pembagian time teaching. Nah, karena time teaching, maka indikator penilaian, kriteria tentang penilaian di mata kuliah ini kami sepakat dibagi menjadi 4 bagian unsur. Di unsurnya itu ada tugas, kemudian ada praktikum, dan ada evaluasi tengah semester, dan ada juga evaluasi akhir semester. Nah, masing-masing bobot dari ke-4 unsur ini, time teaching juga menyepakati yang pertama itu adalah 10% itu untuk tugas, dan kemudian 30%-nya itu adalah untuk praktikum, dan 20% untuk evaluasi tengah semester, dan 40%-nya yaitu untuk evaluasi akhir semester. Nah, demikian Bapak Ibu deskripsi secara singkat tentang mata kuliah perpetaan ini, dan mudah-mudahan apa yang telah tim teaching rencanakan dan tuangkan di dalam dokumen RBS dapat membantu ya tercapainya CPL Prodi yang sudah dibuat. Demikian Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video saya, dan saya sampaikan saat lagi saya akan menampilkan video tentang bagaimana saya mengajar di dalam tatap muka maya terhadap mata kuliah ini. Dan akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Alhamdulillah, tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik ya, alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali di mata kuliah perpetaan ya. Jadi untuk hari ini kita akan masuk ya, membahas materi tentang pengadaan data geospasial ya, yaitu pertambangan. Baik, kawan-kawan mahasiswa, saya akan share screen materi kita. Terlihat ya? Kelihatan, Pak. Baik. Nah, mengapa ini penting ya? Karena data spasial juga sangat berhubungan dengan kita yang ada di keilmuan pertambangan. Ya. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sumber utama data spasial. Kemudian, tujuan kedua, mahasiswa mampu menjelaskan metode penentuan posisi horizontal dan posisi vertikal. Kemudian yang ketiga, ini mahasiswa mampu melakukan pengukuran dan perhitungan penentuan posisi horizontal. Kita ternyata disuruh mengingat kembali nih. Yuk mengingat kembali. Dari beberapa kawan-kawan ini, ada enggak yang bisa
membantu saya ya menjawab pertanyaan ini ya. Di mana peran perpetaan di pertambangan? Silahkan. Ada yang mau mencoba menjawab? Mas Rian? Ya Pak, Ya. kalau menurut saya Pak, peran perpetaan di pertambangan itu untuk membantu kita dalam mengidentifikasi lokasi di pertambangan, di mana keterdapatan di lokasi itu ada apa-apa saja dan bagaimana kondisi di lokasi pertambangan itu Pak. Kalau saya seperti itu Pak. Baik ya. Bagus sekali jawabannya ya, Mas Rion ya, Mas Rion Setiawan. Nah, saya kira juga teman-teman yang lain ya pasti juga mengetahui. Nah, apa yang dikatakan oleh atau apa yang dijawab oleh Mas Rion tadi itu tepat sekali ya. Jadi untuk mengetahui beberapa item area pertambangan ya. Nah, peran peta ini penting ya, sangat penting. Kalau misalkan nanti kita berada di lokasi pertambangan, ya apa namanya, peta ini akan sangat berperan ya, karena lokasi kita itu cukup luas ya atau sangat luas ya, karena nanti kita bermain di apa namanya skala-skala kawasan pertambangan ya. Nah ada beberapa ya, ini hanya mengingat kembali ya dari beberapa pelajaran-pelajaran yang lalu ya. Jadi pada peran ya perpetaan di pertambangan itu yang sangat urgent yaitu biasanya adalah pengukuran topografi original ya. Jadi nanti ada kegiatan eksplorasi ya. Jadi sebelum eksploitasi itu ada kegiatan eksplorasi dan itu membutuhkan pemetaan topografi ya untuk di wilayah pertambangan ya. Kemudian ada juga yang menunjuk ya atau menentukan arah dan batas-batas ya yang akan ditambang ya. Nah, itu yang sering menjadi konflik sekarang itu ya, batas kawasan tambangnya ya. Itu sering sekali menjadi konflik. Nah, itu salah satu peran yang urgent ya, perpetaan untuk di wilayah pertambangan ya. Nah, sekarang kita masuk ya, ada pertanyaan lagi. Apa itu data spasial? Ya. Nah, data spasial ini juga sering disebut sebagai data geospasial. Ya. Maksudnya adalah data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran dan atau karakteristik objek alam dan atau buatan manusia yang berada di bawah, pada dan di atas permukaan. Nah, kalau kita di pertambangan itu ya semuanya ada ya di bawah permukaan bumi ya mineral kita. Kemudian pada berarti ya pada permukaan bumi ya. Ya, itu tutupan gitu ya, tutupan dari lahan kita ya. Kemudian di atas permukaan bumi ada atmosfer kita. Nah, kalau sudah menyebut tentang bawah, pada dan atas itu disebut sebagai ruang ya atau ke ruangan ya. Sehingga nanti kalau misalkan kita sudah apa namanya menjadi sarjana teknik pertambangan dan kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penambangan, seyogianya ini juga harus diperhatikan ya. Kira-kira apa yang ada di bawah bumi, kemudian di permukaan bumi dan di atas permukaan. Karena semua saling berkaitan ya. Pada kegiatan eksplorasi misalkan, ya, kita membuka lahan. Nah, berarti yang kita buka adalah pada permukaan buminya. Nanti ketika kita sudah mengeruk, ya, melakukan pengerukan mineral, itu berarti sudah berada di wilayah bawah permukaan buminya. Lalu di atasnya di mana? Yaitu tadi atmosfer atau udara di atas permukaan bumi. Itu juga kita harus pantau, monitoring gitu ya. Jangan sampai kita melakukan penambangan, tetapi kita tidak kontrol yang ada di atasnya, ya, yang ada di atas permukaan buminya. Nah, makanya kalau dalam kegiatan penambangan itu ada namanya AMDAL, analisis dampak lingkungan. Dampaknya seperti apa?
dampak di bawah, dampak di pada permukaannya, kemudian dampak di atas permukaan. Nah, itu yang disebut sebagai data spasial. Nah, atau data geospasial, ya. Nah, ini adalah sumber data utama, ya, data sumber utama data spasial. Jadi cuma dua, ya. Jadi dari pemetaan terestris dan kemudian pemetaan ekstraterestris. Nah, di sini kita akan membreakdown ya apa-apa saja ya pemetaan terestris kegiatannya dan kemudian apa-apa saja pemetaan ekstraterestris. Nah, baik, kita masuk di pemetaan terestris ya. Nah, di pemetaan terestris ini nantinya ya kegiatan-kegiatan yang kita kerjakan yaitu penentuan posisi. Ada dua penentuan posisi ya. Jadi posisi horizontal ya X, Y, dan kemudian posisi vertikal atau Z ya. Olehnya itu nanti masing-masing penentuan posisi ini ada metodenya ya untuk menentukan posisi horizontalnya dan ataupun posisi vertikal. Yang pertama ya ada yang disebut sebagai metode poligon. Ya. Metode poligon ini menentukan posisi titik ya yang belum diketahui koordinatnya dari titik yang sudah diketahui koordinatnya. Semua jarak dan sudut dalam poligon diukur. Ya. Jadi kalau pakai metode ini poligon ya berarti jarak dan sudut ya. Kalau kita menggunakan alat nanti ya, misalkan ini adalah B1 ya, berarti jarak ke B2 itu diukur ya. Dan kemudian nanti kalau sudah ini ada namanya sudut ya, sudut azimut atau sudut jurusan itu juga diukur. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah metode poligon. Nah, untuk macam-macam poligonnya ya. Macam-macam poligonnya. Jadi ada poligon tertutup ya. Dan ada poligon terbuka. Ada juga poligon kombinasi ya dan ada juga poligon bercabang. Coba kita lihat ya untuk masing-masing macam poligon ini. Nah, ini adalah contoh poligon tertutup ya, titik awal dan titik akhir ya, koordinat berhimpit. Berawal dan berakhir di satu. Berarti menutup ya. Jadi kalau misalkan kita mulai dari segitiga biru ini ya, terus kita mengarah misalkan searah dengan jarum jam ya, sini, sini, ke sini, ke sini, ke sini ya, nanti harus menutup di segitiga. Itu disebut sebagai pengukuran poligon. Nah, untuk contoh poligon terbuka seperti ini ya. Jadi titik awal tidak dijadikan sebagai titik akhir. Nah, ini biasanya kalau di kita ya di pertambangan itu ya jalan yang masuk ke atau misalkan pengukuran untuk kegiatan eksplorasi ya eksplorasi itu kita membutuhkan jalan masuk ke area pertambangan sehingga nanti kita ukur ya dengan menggunakan poligon misalkan seperti ini ya kita mulai dari kiri-kiri ya, kemudian menuju ke titik merah, dan nanti berakhir, misalkan nanti di sini sudah masuk ke kawasan pertambangan kita, ya, kita sudah bisa berakhir. Kalau seperti ini kan kita sudah bisa tahu ya panjang gitu ya, panjang daripada trase ya, misalkan saja jalan ya, trase jalan yang akan kita buat. Ya. Kemudian untuk contoh poligon bercabang ya, poligon terbuka yang memiliki cabang. Ya, ini biasanya di jalan juga, ya. Kemudian sungai, ya, sungai, ya. Contohnya juga seperti itu. Ada jalan cabang dan ada juga komponen-komponen sungai, ya. Misalkan nanti ada sungai induk dan kemudian ada anak sungai, gitu ya. Seperti sungai kita Wanggu, ya. Nah, induknya misalkan ini, terus kemudian ada beberapa anak sungai, ya, yang masuk ke sungai utama. Ya, sehingga nanti poligonnya adalah poligon bercabang.
Kemudian contoh poligon kombinasi, ya. Jadi ada kombinasi poligon tertutup dan kombinasi poligon terbuka, ya. Jadi perpaduan antara poligon terbuka dan poligon tertutup, ya. Kemudian macam-macam poligon, ya, menurut titik ikatnya. Jadi ada poligon terikat sempurna, ya, dan ada poligon terikat tidak sempurna. Nah, ini penjelasannya, ya. Untuk poligon terikat sempurna, suatu poligon yang terikat sempurna dapat terjadi pada poligon tertutup atau terbuka, ya. Suatu titik dikatakan sempurna sebagai titik ikat apabila diketahui koordinat dan jurusan, ya. Jadi ketika sudah diketahui koordinat dan azimutnya, itu disebut sebagai poligon terikat sempurna. Kemudian poligon tertutup terikat sempurna apabila yang terikat oleh azimut dan koordinat. Itu maksudnya, ya. Kemudian poligon terbuka terikat sempurna apabila masing-masing ujungnya terikat azimut dan koordinat. Jadi masing-masing ujungnya, ya. Jadi tadi ada contoh poligon terbuka segitiga biru kiri dan kanan itu ujungnya terikat azimut dan koordinat, ya. Azimut dan koordinat. Kemudian untuk poligon terikat tidak sempurna, ini dapat terjadi pada poligon tertutup, ya, ataupun terbuka. Nah, dikatakan titik ikat tidak sempurna apabila titik ikat tersebut diketahui koordinatnya atau hanya jurusannya. Jadi salah satunya saja, ya. Itu yang disebut sebagai poligon terikat tidak sempurna. Kemudian untuk maksud dan tujuan poligon, ini yang pertama adalah menentukan koordinat titik-titik yang belum diketahui, ya, koordinat dari titik-titik yang telah diketahui koordinat. Kemudian merapatkan jaringan kerangka pengukuran yang telah ada. Dan yang ketiga ini sebagai kerangka pengukuran dan pemetaan. Ini adalah maksud dan tujuan pengukuran poligon, ya. Kemudian unsur dalam menghitung poligon. Jadi hanya 3 unsur saja, ya. Jadi ada sudut tadi, ya, sudut, pengukuran sudut, kemudian ada sudut jurusan atau yang disebut sebagai azimut dan jarak, ya. Jadi sudut, jarak, dan azimut. Jadi hanya 3 komponen ini adalah yang nanti menjadi parameter dalam perhitungan metode poligon. Kemudian peralatan yang digunakan, ya, ada teodolit, ya, ada juga misalkan nanti memakai sifat datar, ya, water pass, ya, ataupun memakai alat-alat yang otomatis saat ini, ya, seperti total station, ya, seperti itu. Kemudian unting-unting, ya, kemudian alat ukur, ya, alat ukur jarak, ya, itu bisa pakai meteran, ya, kemudian alat tulis, payung, ya, dan patok. Nah, yang unik sini payung, gini, ya. Yang unik sini payung. Nah, payung ini sebenarnya bukan diperuntukkan untuk surveyornya. Ya. Payung ini diperuntukkan untuk alatnya, gitu, ya. Jadi orangnya panas-panasan, gitu, ya. Tapi alatnya malah dipayungi, gitu, ya. Nah, itu sebenarnya ada penjelasannya, ya, karena alat kita itu sangat sensitif dengan panas matahari dan juga dengan air hujan, ya. Jadi kalau misalkan panas, ya memang harus dipayung. Nah, kemudian ini masih penentuan posisi horizontal, ya, tadi poligon. Sekarang ada metode yang disebut dengan triangulasi, ya. Nah, untuk metode ini, ya, jadi penentuan posisi, ya, ini untuk menentukan posisi horizontal dari suatu titik dengan metode triangulasi. Nah, metode ini semua sudut dalam segitiga harus diukur. Kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan metode trilaterasi. Pada metode trilaterasi ini semua sisi dari segitiga harus diukur, ya, jarak, ya, sisi, ya, semua sisi dari segitiga harus diukur jaraknya untuk mendapatkan posisi horizontal.
ya. Jadi tadi kalau yang triangulasi sudut, ini trilaterasi sisi, ya. Kemudian ada juga yang disebut sebagai metode triangulaterasi, ya. Pada metode ini semua sisi dan jarak, ya, dari segitiga harus diukur untuk mendapatkan posisi horizontal. Ya. Nah, ini ya metode-metode terestris, ya. Jadi misal terestris triangulasi semua sudut, ya, triangulasi semua jarak, triangulasi ini sudut dan jarak. Kemudian untuk penentuan posisi vertikal, metodenya ada dua, ya. Jadi yang pertama differential leveling, ya. Jadi ini biasa memakai alat ukur waterpass. Kemudian untuk penentuan posisi vertikal itu juga bisa menggunakan metode trigonometric leveling, ya. Jadi alat yang bisa goyang, ya, ke atas ke bawah, ya. Ini biasanya theodolit, ya. Kalau theodolit itu bisa digerakkan, ya, atas bawah. Total station juga seperti itu, ya, yang yang otomatis, ya. Kalau yang diferensial tadi waterpass, ya. Jadi alat waterpass itu tidak bisa bergerak ke atas dan ke bawah, ya. Sehingga nanti perhitungan jarak ini, ya, berarti sin A per C, ya. A-nya sendiri adalah C sin A. Jadi yang diukur adalah bukan jarak miring, ya, tetapi jarak datar, ya. Meskipun nanti kalau kita menembak, ya, posisinya miring, tapi ya tadi, ya, kita harus dapat posisi yang datar. Karena memang dalam pemetaan itu adalah pendataran suatu permukaan, sehingga yang miring-miring ini didasarkan, ya, jarak datar. Baik, kita sudah pada kesimpulan, ya. Jadi kesimpulan pembelajaran pada hari ini yang pertama, ya, sumber data spasial dapat diperoleh melalui kegiatan-kegiatan pemetaan terestris, ya, dan pemetaan ekstraterestris. Yang kedua, kegiatan pemetaan terestris dilakukan untuk penentuan posisi horizontal dan posisi vertikal. Kemudian yang ketiga, penentuan posisi horizontal dapat dikerjakan dengan menggunakan metode poligon, triangulasi, trilaterasi, dan triangulaterasi. Kemudian penentuan posisi vertikal dapat dikerjakan dengan menggunakan metode differential leveling dan trigonometric leveling. Kemudian kegiatan pemetaan ekstraterestris, ya, dalam memenuhi data spasial itu dilakukan dengan menggunakan teknik-teknik photogrammetry, remote sensing, dan global positioning system, dan ataupun menggunakan global navigation satellite system, ya, atau yang disebut sebagai GNSS. Baik, kawan-kawan mahasiswa, hari ini kita cukupkan, ya. Sebelum kelas ini saya tutup, silahkan kalau ada pertanyaan, ya. Baik, ya. Saya kira untuk hari ini cukup. Sebelum kelas ini saya tutup, saya selalu mengingatkan kepada kawan-kawan mahasiswa agar terus, ya, waspada dengan COVID-19, ya. Meskipun alhamdulillah pada saat ini sudah mengalami penurunan, tetapi prokes, ya, harus tetap berjalan, ya. Baik, untuk hari ini, ya, terima kasih banyak. Saya tutup dengan ucapan alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.